Saya serahkan pada Pak Menteri. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua Komisi 13 Pak Willy Aditya, fraksi Partai Nasdem yang saya hormati. Bapak Sugiat Santosa SEM SP yang saya hormati, fraksi Gerindra. Bapak Andreas Hugo Parera, fraksi PDI Perjuangan NTT 1 yang saya hormati. Ibu Dewi Asmara, fraksi Golkar yang saya hormati. Dan Pak Rinto Subekti, fraksi Demokrat yang saya hormati, yang saya muliakan, saya banggakan, dan saya hormati. Saya hormat, betul-betul hormat. Karena saya ini aktivis ya. Sebelum saya sapa Bapak Ibu sekalian, saya ini aktivis HAM. HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat. Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis hak asasi manusia. Dan baru ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat. Yang saya hormati para anggota DPR Komisi 13 dari fraksi Golkar, PDI Perjuangan, fraksi Nasdem, fraksi PKS. Saya lebih kenal fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi. Ya. Dan dari fraksi PAN ya. Kalau saya tidak sebut, mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain fraksi PAN, Demokrat, terus apa lagi? Gerindra, fraksi PKB, yang saya hormati dan saya muliakan semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pencipta langit dan bumi. Kebetulan hari ini bagi agama saya, hari penutupan keagungan penghormatan kepada Tuhan. Ya, bulan Maria. Hari ini juga saya mendapatkan anugerah sebagai menteri. Sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia. Karena selama saya menjadi pimpinan Komisi Hak Asasi Manusia, hanya 3 kali dipanggil di DPR yang mulia ini. Ya. Oleh karena itu ketika ada pernyataan saya disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya dan Bapak Andreas Hugo Parera sebagai pimpinan. Saya hormat. Mewakili semua aktivis hak asasi manusia, saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia. Terima kasih. Bapak pimpinan dan para anggota yang terhormat, nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Selanjutnya karena kami Kementerian Hak Asasi Manusia lebih demokratis Pak Pimpinan. Dan masing-masing diberi panggung untuk memberikan kebebasan ekspresinya, minimal memperkenalkan diri.
Silakan Pak Wakil memperkenalkan diri. Kami di sini yang masih existing itu adalah satu direktur jenderal dibantu oleh beberapa direktur. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya. Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnaker Transmigrasi Kalibata itu Duren. Saya tukang parkir, juru parkir Pak. Setelah itu jadi honor. Saya sudah honor jadi CPNS. CPNS jadi PNS. Jadi staf antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Oleh karena itu penataan organisasi, kelembagaan, saya sudah pasti punya pengalaman. Waktu dari transmigrasi gabungan dengan kependudukan. Transmigrasi gabung dengan Depnaker, Naker Trans, pembentukan BNP 2 TKI, BNSP malah saya staf juru ketiknya Pak Mujiman, Kepala BNP. Oleh karena itu, penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, saya banggakan, dan saya hormati. Seperti yang Bapak-Bapak ketahui, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik, memberi amanah kepada kami atas nama negara sebagai menteri pada tanggal 21 Oktober. Selain saya juga diberikan amanah kepada Bapak Pak Mugianto sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Mungkin Bapak pimpinan yang saya muliakan, kami dua bukan siapa-siapa. Saya aktivis hak asasi manusia jalanan, Pak. Ya, kemudian kerja di LSM, NGO, lalu masuk pimpinan Komnas HAM, sekarang Komnas HAM. Demikian pula Saudara Wakil Menteri, juga aktivis di lapangan, Pak. Dari lapangan langsung masuk di singgasana kekuasaan yang namanya menteri. Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dualah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu, kalau persoalan hak asasi manusia, sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skills, knowledge, dan juga attitude. Pertanggungjawaban attitude sebagai pimpinan telah kami tunjukkan dengan berjuta-juta serangan. Tidak pernah ditemukan dari sisi aspek-aspek moral dan mental. Karena semua kami terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini ya menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini, Pak. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan, mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela hak asasi manusia, hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa, dan kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini.
ketika Pak Pimpinan Komisi 13 Pak Willy Aditya merespon secara cepat, Pak Andreas Parera pimpinan merespon secara cepat dan menjadi buah bibir di masyarakat, Pak, dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera. Dan itu membesarkan kami, Pak. Di mana ada sambutan positif yang luar biasa oleh civil society. Satu civil society pun tidak memberi kritikan. Mohon izin, satu orang civil society pembela HAM tidak memberi kritikan. Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini. Kami juga terima kasih kepada pimpinan, karena dengan kritikan-kritikan yang sampaikan kepada kami berpandangan via negativa mencapai titik tujuan melalui cara pandang yang berbeda dengan kami, mengantarkan kami menjadi pimpinan. Kami menjadi orang yang hebat, sama seperti yang selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, persoalan hak asasi manusia, berbagai indeks menunjukkan kita berada di bawah garis kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya tidak perlu menyebutkan, karena kalau saya sebut satu persatu akan memakan waktu, baik itu kami sendiri yang mulia pimpinan memiliki tugas lain maupun juga kami sendiri. Oleh karena itu saya hanya mau menyampaikan bahwa berbagai skor, indeks yang dilakukan oleh baik itu civil society, NGO maupun juga lembaga-lembaga resmi menempatkan posisi Indonesia tidak sebagai negara prominent dan unggul di dalam demokrasi. Saya kira fakta-fakta di lapangan sudah bisa menjawab secara kasat mata, bisa juga menjawab secara baik, di mana bapak-bapak adalah mesin-mesin perubahan demokrasi, mesin pengelola demokrasi, di mana pasti ada tantangan-tantangan yang menabrak nilai-nilai demokrasi. Bapak-bapak baru selesai dari pertarungan, sudah pasti menyaksikan apakah demokrasi di negara kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Oleh karena itulah sebenarnya demokrasi di bangsa kita ini harus kita bangun dengan visi yang besar. Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo Subianto telah meletakkan visi demokrasi dan hak asasi manusia khususnya di dalam Asta Cita nomor 1. Nomor 1 menempatkan membangun Indonesia berbasis hak asasi manusia. Membangun di Indonesia berbasis hak asasi manusia itu holistik, tidak gradual, tidak kasuistik, tapi membangun Indonesia hak asasi manusia adalah holistik. Human right mainstreaming. Artinya apa? Sebagaimana yang Bapak pimpinan sampaikan, bahwa berbicara tentang hak asasi manusia adalah berbicara tentang seluruh aspek kehidupan.